Pak Dirjen Gakum, Komisi 12 lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Oh ya. Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsu Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia naik pitam ini kepada anak buahnya. Ketika kinerja Direktorat Penegakan Hukum Kementerian ESDM dalam menertibkan tambang-tambang ilegal disorot tajam oleh anggota Komisi 12 DPR RI. Di hadapan para anggota Dewan, Bahlil memberi teguran keras kepada bawahannya, yakni Dirjen Penegakan Hukum Rilke Jeffrey Huwai. Dan dia menegaskan kalau bawahannya tidak punya nyali, sebaiknya mempertimbangkan untuk mundur. Pak Dirjen sama Dirjen Gakum mana ya? Pak Dirjen Gakum, Komisi 12 lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Oh ya. Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya nggak main benar. Ini barang ini nggak ada urusan kita. Sebelumnya anggota Komisi 12 dari fraksi Gerindra Muhammad Rohid itu menyoroti kinerja Kementerian ESDM khususnya Dirjen Penegakan Hukum karena masih banyaknya penambangan ilegal. Rohid itu bahkan menantang Dirjen Penegakan Hukum untuk terjun bersama ke lapangan. Masukan Pak Menteri untuk Kementerian SDM ini, kemarin kan Pak Menteri baru melantik Dirjen Gakum ya Pak ya. Jadi Kementerian SDM ini sekarang udah punya Dirjen Gakum. Karena memang menurut saya inilah dirjen yang paling penting menurut saya Pak di sini juga. Karena banyak, terutama Bapak Presiden Prabowo ini hari, beliau fokus dengan adanya namanya pemberantasan penambangan ilegal Pak Menteri. Dan Pak Menteri sudah pasti tahu di kabinet beliau juga sering berulang kali pasti masalah ini dibahas. Nah, saya sampai hari ini dan banyak teman-teman juga melihat belum ada Pak pergerakan dan juga gebrakan-gebrakan dari Dirjen Gakum Bapak ini belum ada sampai saat ini. Nah, dan kami minta juga untuk banyak Pak ke depannya itu turun ke lapangan karena banyak sekali tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia ini. Nah, terutama juga jangan nanti kita melihat teman-teman Komisi 12 ini malah tim gabungan presiden dulu yang lebih turun Pak. Bahkan saya tanya ini kemana jadinya, Pak Menterinya di mana, Dirjen Gakumnya di mana? Harusnya kan Bapak duluan Pak yang ada di depan itu. Pak Menteri di situ hadir paling depan beserta Dirjen Gakum Bapak di situ yang paling depan. Nah, mungkin dari saya itu Pak lebih banyak turun lagi Pak ke lapangan, bahkan nanti boleh dari kami teman-teman Komisi 12 juga kita banyak tahu di mana lokasi-lokasi tambang ilegalnya, tempat-tempatnya di mana, dan bahkan kami siap Pak mendampingin di mana lokasi itu agar Dirjen Gakum ini lebih banyak turun penindakan ke depannya gitu loh. Oke. Jadi jangan nggak ada guna Pak, nanti takutnya Bapak membentuk direktorat yang baru tapi takutnya nonsen Pak, nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang direktorat ini omon-omon. Nah itu Pak mungkin dari saya. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum adalah direktorat baru yang dibentuk pertama kali oleh Bahlil pada bulan Juni tahun ini, tahun 2025. Mantan jaksa Rilke Jeffrey Huwai ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, sementara Komisaris Besar Polisi Ma'mun ditunjuk sebagai Direktur Penindakan Pidana Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM. Jeffrey ini adalah seorang mantan jaksa. Dia pernah memimpin sejumlah kejaksaan negeri meliputi Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, kemudian Kejaksaan Negeri Bangka, dan Kejaksaan Negeri Ternate. Nah, ketika Bahlil menjadi Menteri Investasi BKPM pada tahun 2021, dia merekrut Jeffrey sebagai Kepala Biro Hukum. Setelah itu dia ditarik ke Kementerian ESDM. Jeffrey sempat menjabat sebagai staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas di Kementerian Investasi BKPM. Sementara Komisaris Besar Ma'mun adalah seorang polisi, dia berkarir di Mabes Polri sebelum ditarik Bahlil ke Kementerian ESDM. Jabatan terakhir Ma'mun adalah
Kepala Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. Dia ini pernah menangani sejumlah kasus besar seperti robot trading, Fahrenheit, dan beberapa kasus investasi bodong. Jadi kalau kita lihat ya ini orangnya Bahlil ya, yang dibawa dari Kementerian Investasi terus dibawa ke ESDM dan sekarang diberi jabatan yang cukup mentereng sebagai Dirjen Penegakan Hukum. Tapi sorotan terhadap Direktorat Penegakan Hukum ESDM ini bukan hal yang baru. Sejak awal tahun 2025 ini kan Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum kerap dituding lemah dalam menangani tambang-tambang ilegal, terutama di Kalimantan dan Sulawesi. Karena itu kemudian pertengahan tahun Bahlil membentuk Direktorat Penegakan Hukum itu. Tapi rupanya ini oleh para anggota DPR di Komisi 12 dianggap Direktorat Jenderal ini kerjanya masih belum cukup maksimal. Selain merespon soal teguran anggota Komisi 12 soal kinerja Dirjen Penegakan Hukum dalam melakukan penindakan terhadap penambangan ilegal, Bahlil juga menjawab pertanyaan soal pencabutan izin usaha pertambangan. Salah satu yang disoroti ini kan isu di Raja Ampat, karena memang belakangan berkembang kabar bahwa sebenarnya tidak terjadi pencabutan itu karena masih terus beroperasi tambang-tambang di Raja Ampat. Yang kemudian mengangkut pencabutan IUP, saya itu bingung. Izin Bapak Ibu semua, kita cabut IUP, ada juga yang datang protes. Kayak IUP Raja Ampat. IUP Raja Ampat ini kan betul yang tadi dari Bapak Sartono ini. Bapak Sartono dari Demokrat, DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Waduh, saya bertemu ke referensi ini Pak. Saya terima kasih Pak. Waduh, kalau saya tidak datang rapat, gak dapat ini barang. Ini terkait dengan Raja Ampat. Itu Raja Ampat kan 5 IUP Pak. 5 IUP itu satu yang dikelola oleh BUMN. Yang namanya PT Gag Nikel. Itu anak perusahaan miliknya Antam. Dan itu adalah kontrak karya yang dilakukan sejak tahun 70-an. Ibu saya sama ayah saya belum ketemu Pak, barang ini sudah ada. Saya belum ada di muka bumi. Tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus. 4 izin, dan saya juga tahu siapa kontraktornya. Tapi kan gak usah sampai gitu-gituan banget kita. 4 perusahaan yang saya cabut, hasil kunjungan kami ke lapangan, itu pun IUP-nya dikeluarkan tahun 2004 oleh Bupati lama karena undang-undang rezim lama dikeluarkan oleh kepala daerah dan sebagian oleh gubernur. Itu pun kita cabut. Dan saya pikir yang begini-begini kita semua dalam ruang ini punya nyali lah untuk melakukan itu. Selama Merah Putih dan Ibu Pertiwi untuk kebaikan Ibu Pertiwi, saya pikir saya nggak ada mundur-mundur itu Pak. Sudah biasa dari jalan-jalanan kok kita. Kita ini kan saya masuk sampai ke sini kan melewati darat, laut dan udara. Tidak hanya satu fase kita. Jadi, nah untuk pencabutan IUP, saya kasih contoh Pak. Ini saya jawab general aja. Bayangkan reklamasi benar dari abang saya dari Nasdem itu. Benar itu. Bayangkan orang mau nyusun RKAB, nggak kasih jaminan reklamasi. Saya keliling pakai helikopter, di atas itu hasil penambangan setelah tambang dikasih tinggal semuanya. Saya tidak mempersalahkan masa lalu, karena pemerintahan dulu, sekarang dan ke depan itu satu mata rantai. Ada kelebihan, kekurangan, itu biasa. Tugas kita adalah yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum bagus kita sempurnakan. Nah khusus untuk jaminan reklamasi, kemarin kan ada protes juga itu. 190 IUP. Diturunkan dari MODI karena tidak membayar jaminan reklamasi. Kalau tidak menjawab jaminan reklamasi, siapa yang mau reklamasi ini barang? Kita ini sebentar lagi meninggal bumi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita harus tinggalkan kepada anak cucu kita penambangan yang seperti itu? Maka kita tata. Caranya bagaimana? Boleh RKAB kita kasih, tapi yuk bayar dong reklamasi jaminannya. Bang, formulasinya pun sudah kita lakukan. Saya kan mantan pengusaha tambang, mantan bukan sekarang ya, mantan. Ya kalau dia mau ambil 100 hektar dengan cadangan yang banyak, jangan dia bayar reklamasi dengan seadanya saja. Syukur alhamdulillah kalau dia punya hati yang baik, begitu dia selesai nambang,
dia melakukan reklamasi. Rata-rata ada juga yang melakukan begitu, tapi tidak sedikit juga yang meninggalkan derita di daerah-daerah itu. Itulah kemudian kenapa saya katakan tidak boleh kayak begini. Pasti muncul lagi istilah itu DFK ini. Memang Pak memperbaiki itu Pak, DFK lebih banyak daripada maunya kita. Apa yang saya lakukan ini hanya untuk memperbaiki aja. Peristiwa di Komisi 12 itu memberi gambaran tentang rumitnya perang melawan tambang ilegal di Indonesia dan keseriusan juga dari aparat penegak hukumnya. Karena sekarang ini kan nggak perlu menunggu polisi lagi harusnya ya, sudah ada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM. Untuk awal mereka bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Tentu saja kemudian kalau diperlukan backup dari kepolisian, bahkan dari TNI juga mereka bisa mengajukan. Ini bukan sekedar soal penegakan hukum, tapi soal siapa yang benar-benar serius gitu ya, dan berani melawan kepentingan ekonomi besar di balik tambang-tambang itu. Karena kita tahu ya mereka sendiri ini kan banyak pemain ya, pejabat-pejabat di pemerintahnya Prabowo itu kan banyak sekali yang jadi pemain tambang ya. Kalau toh bukan mereka itu lewat keluarganya dan sebagainya. Bahlil sendiri juga tadinya juga pemain tambang juga gitu. Jadi kita tunggu apakah ada hasilnya ini ancaman Bahlil kepada Dirjen Penegakan Hukum yang kalau lihat track recordnya adalah orang dekatnya Bahlil sendiri. Atau ini jangan-jangan hanya drama Korea satu babak di depan forum rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang disaksikan oleh jutaan pasang mata seluruh rakyat Indonesia. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.